ila ila samai ya robba ya robbi Ya Rabbi. Ya Rabbi. ya robbi wa mat'amuhu haramun wa apa itu Wa mashrabuhu wa mashrabuhu haramun. haramu wa Basuhu haramun. wa hudiya Bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Boleh? Ada yang baca artinya? Mau Ibu masih? Enggak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Jelas ya. Jelas ya. Ini hadis tentang Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha ta'ala thayyibun. Innallaha ta'ala thayyibun. Karena Rasul menyebutkan di sini Allah itu thayyibun, maka thayyibun itu adalah salah satu Asmaul Husna. Semuanya Allah itu thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan para rasul. Jadi yang Allah perintahkan pada para rasul itu juga menjadi kewajiban bagi orang-orang beriman. Gitu. Ini ayat motivasi sesungguhnya. Ya, ketika Allah menyuruh rasul, wah ini amalan para rasul sebetulnya. Apa? Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makan yang baik, yang baik-baik. Makanya ulama itu kalau makan makanan makannya itu baik serta halal, sebagian ulama ya, Imam Syafi'i terutama ketika mengunjungi Imam Ahmad bin Hambal, makannya itu kelihatan apa kalau bahasa kita tuh rampus tuh apa? Wah, makannya tuh luar biasa. Sampai-sampai putrinya itu rewog. Nah, rewog. Merasa heran. Itu benar Imam Syafi'i, imam yang terkenal itu kok nggak sesuai ekspektasi, makannya banyak banget. Akhirnya divalidasi, ditanyakan, kok makannya banyak banget. Biasanya kan kalau ulama itu menjaga ya. Oh, karena saya tahu Imam Ahmad bin Hambal ini hartanya halal. Jadi saya senang makanan yang halal. Dari mana lagi gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surat Al-Baqarah. Rasul SAW kemudian mengutip ayat surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum sama ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Kemudian setelah Rasul menjelaskan bahwa Allah hanya menerima yang baik-baik, nyampai ke ayatnya menyebutkan summa, kemudian Rasul menyebutkan dzakara, menyebutkan cerita kisah tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha akbar, sampai kusut ya. Yamuddu yadaihi ila sama, pakaiannya kusut, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang mah pakai transportasi. Kalau zaman dulu kan ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Pokoknya udah nggak karuan lah wajahnya. Yamuddu yadaihi ila sama. Yamuddu itu mengangkat tangannya, membentangkan tangannya ke langit, mengangkat tangan ketika berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya
haram. Wa malbasuhu haram. Kemudian malbasnya pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, tumbuh atau kenyang dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Lahu atau lidzalik. Riwayat Imam Muslim. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Jadi yang pertama di sini Rasul menyebutkan Allah itu thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu segala sesuatu yang tidak ada keburukan sama sekali. Yang tidak ada keburukan sama sekali. La yastawil khabithu wat thayyibu. Surat apa tuh? La yastawil khabithu wat thayyib. Surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala thayyib. Kalau di kita jadi Bang Thayyib. Sebenarnya thayyib itu artinya baik, tanpa celak, tanpa kekurangan sedikit pun. Ya makanya harusnya Bang Thayyib pulang. Thayyib itu artinya agak susah, yang baik, pokoknya baik tanpa celah sedikit. Ya, tidak ada kekurangan sedikit pun, dan itu merupakan nama Allah Asmaul Husna, Thayyib. Ya. Karena Allah itu Maha Thayyib, Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Halalan thayyiba. Ya. Kemudian poin yang kedua, Allah memerintahkan Rasul dan orang-orang beriman untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Biasanya kalau sudah thayyib itu sehat. Nah, berarti makanan yang tidak thayyib atau buruk, walaupun tidak haram, nggak boleh. Contohnya apa? Tikus, lagi kelelawar, ular yang tidak thayyib, kodok, suike. Ya, kodok itu kan tempatnya hidupnya di itu ya. Walaupun diperselisihkan pendapatnya. Tapi ya kalau saya pribadi sih enggak. Hindari ya. Itu tidak thayyib, walaupun boleh jadi ada yang menghalalkan. Ya. Yang ketiga, Rasul menyebutkan sebab-sebab terkabulnya doa dan adab-adabnya supaya doa itu terkabul. Jadi doa itu terkabul kalau dipenuhi adab-adabnya. Akan jauh lebih terkabul kalau dipenuhi adab-adabnya. Ya. Yang pertama, yutilus safar, dalam keadaan safar. Semakin jauh safar, semakin besar kemungkinan dikabulnya doa. Semakin jauh atau semakin lama. Jadi kalau ibu misalkan berangkat umroh 10 hari, 9 hari, wah itu kesempatan tuh. Selama di pesawat terus, ya pokoknya manfaatkan waktu untuk terus berdoa. Karena semakin jauh safar, semakin lama, itu waktu terkabulnya atau mustajabnya doa. Di sini disebutkan, "Tsumma dzakara rajul yutilus safar." Kemudian Rasul menyebutkan seorang laki-laki yang yutilus safar, melakukan perjalanan yang jauh. Jadi di antara adab atau di antara sebab terkabulnya doa, yang pertama adalah dalam keadaan safar. Sebetulnya disebutkan di hadis yang lain, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang dizolimi, doa orang yang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Itu hadisnya sahih. Hadis Tirmizi. Jadi di riwayat lain disebutkan ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang safar, doa orang yang terzolimi, dan doa orang tua anaknya, untuk anaknya. Jadi betul doa orang tua ini Masya Allah gitu. Ya. Kayak doanya Maryam di dalam surat apa tuh, Ali Imran, minta agar anaknya ini jadi soleh. Betul, sama Allah dikabul. Walaupun mungkin ilmu parentingnya sedikit, sama Allah diberikan guru yang terbaik. Wa kaffalaha Zakaria, diberikan guru Nabi Zakaria. Jadi kalau kita merasa bahwa kita banyak kurangnya dalam mendidik anak, salah satunya adalah optimalkan atau maksimalkan doa. Yang pertama, dalam keadaan safar. Yang kedua, dalam keadaan merendahkan hati dan fokus. Fokus nggak malawung itu. Tidak apa malawung itu? Melamun ya. Pokoknya pikirannya nggak kemana-mana. Kadang-kadang kita berdoa,
Berdoanya apa, pikirannya ada di mana? Iya. Ya Allah, saya pengen ini, tapi Biasanya ada tinte ya. Iya. Artinya jadi kemana gitu. kayak gitu. Nah, makanya doa bisa divariasikan. Kayak Al-Fatihah juga ya. Nah, karena sering butuh fokus ini. Jadi yang kedua itu fokus sama merendahkan diri. Sebagaimana laki-laki yang disebutkan Rasul dalam cerita Ash'atha Akbar, berdebu, kusut, bukan maksudnya kata ulama bukan berarti harus kusut dulu berdebu, enggak, tapi merendahkan diri. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, sama Allah minta betul-betul kita butuh. Nah, itu syaratnya. Bukan syarat, adab dalam berdoa untuk agar doanya itu lebih mustajab. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini nanti dijelaskan lebih rinci insya Allah. Menengadahkan kedua tangan atau mengangkat tangan. Di antara ada berdoa, ada mengangkat tangan. Bagaimana ini hadisnya? Hadisnya cukup banyak. Ya, hadisnya cukup banyak, tapi nanti dirinci insya Allah. Bagaimana status mengangkat tangan ini? Karena sebagian kan ada yang mengangkat tangan, ada yang enggak. Cuman di antara adabnya mengangkat tangan. Nanti kita tinggal cari tahu apakah Rasul itu mengangkat tangan di setiap waktu atau waktu-waktu tertentu, atau bagaimana hukumnya mengangkat tangan itu dan seterusnya. Tapi ulama sepakat di antara adabnya, Rasul biasanya ini intisarinya. Rasul itu kalau ngangkat tangan biasanya itu sangat genting. Ketika perang, bahkan ketika minta doa istisqa, itu bukan hanya ngangkat tangan, tapi lebih tinggi daripada yang biasanya. Sampai-sampai disebutkan oleh riwayat hadisnya, sampai-sampai ketiak beliau yang putih kelihatan. Dan punggung tangannya itu punggung tangan ke langit, telapak tangan ke tanah. Ini. Ada yang mengartikan begini. Makanya suka ada orang yang begini, melihat wadafil bala ya Allah, itu diambil dari hadis itu. Padahal maksudnya begini. Sehingga ada dua versi. Gitu. Ini yang ketiga. Menengadahkan kedua tangan kalau betul-betul kita butuh banget, minta sama Allah. Yang keempat, ya Rabbi, kata laki-laki ini. Ngulang-ngulang doa. Ulang-ulang doa. Dalam riwayat lain disebutkan maknanya kira-kira jangan putus asa dalam berdoa. Jangan putus asa dalam, sahabat, bagaimana orang yang putus asa dalam berdoa itu? Orang yang dia berdoa, terus berdoa, kemudian melihat doanya itu tidak kunjung dikabulkan, dan dia berhenti. Nggak berdoa lagi. Padahal memang mungkin belum waktunya saja. Yang penting kita berdoa, karena keputusan waktunya itu terserah Allah kapan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Baik, nanti ada hal-hal lain yang bisa disampaikan insya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu biasa kalau berdoa, terus kalau berdoa Umar bin Khattab tidak menyukai Umar, ya, sahabat Umar tidak menyukai kalau berdoa itu dalam hati. Jadi harus diucapkan lirih. Bahkan dalam satu kesempatan Rasul itu kalau sangat genting, kayak misalkan dalam peperangan, itu berdoa dengan suara tinggi, dengan suara ya Rabbi, dengan suara tinggi. Dalam suatu kondisi yang genting, misalkan di mobil atau di motor, gak kedengeran sama orang, di hujan-hujan, boleh lah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Boleh kita lantang berdoa seperti itu dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Taib, yang keempat, yang berikutnya, ini di luar yang tadi, poin yang adab-adab berdoa dalam hadis ini, ya. Hadis ini juga menjelaskan tentang penyebab ditolaknya doa. Penyebab ditolaknya doa secara umum. Maksudnya ketika banyak yang haram. Cuman itu tidak mutlak. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Tapi kenapa Allah Rasul menyebutkan di sini supaya seorang mukmin itu berhati-hati, jangan sampai makan makanan atau sesuatu yang haram. Ini disebutkan itu bukan berarti mutlak gitu. Kalau ada yang haram pasti 100% tidak akan dikabul, bukan itu maksudnya. Cuman di sini Rasul menekankan supaya dihindari hal-hal yang haram itu, karena termasuk penyebab terhijabnya. Terhalang seseorang untuk dikabulkan doanya. Namun ini tidak mutlak. Dalam artian boleh jadi, gimana Allah? Boleh jadi pada beberapa orang Allah banyak haramnya Allah berikan juga sebagai istidraj misalkan. Ya kan? Ada kayak Fir'aun, kayak segala macam, nggak pernah sholat, nggak pernah berdoa, tapi makin jaya hidupnya. Bahkan nggak pernah
Berdoa, tapi Allah berikan. Kita yang berdoa tiap hari? Iya, belum juga. Belum juga. Ya boleh jadi itu kanya Allah. Karena ada orang yang kufur, yang kafir, ya, boro-boro sholat segala macam, tapi masya Allah makin sukses, makin sukses. Ya bisa dianggap wajar karena kalau orang kafir masuk list aja enggak gitu. Jadi nggak diuji. Kalau orang Muslim mukmin, kalau diibaratkan orang kuliah mah dia ada dalam daftar ujian. Jadi kasih ujian sama Allah. Dikasih ujian. Kalau dia kan daftar aja enggak, mahasiswa aja bukan, ngapain harus diuji? Terserah dia, bebas. Tapi tidak ada jaminan keamanan. Tidak ada jaminan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Justru sebetulnya ibu-ibu kalau kita diuji ini, walaupun memang berat gitu ya, selain mengucapkan innalillah ya kita ucapkan alhamdulillah, berarti Allah tuh ingat. Baik Allah tuh ingat gitu. Kita masih diuji, Allah ingat. Terus yang kedua, ujian itu kan fungsinya sebagai apa? Kafarat dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada satupun di dunia ini yang kau apa? Dalam Rasul itu tidak ada satupun yang engkau benci, yang kau tidak sukai terjadi di dunia ini, melainkan itulah kafarat dari dosa-dosa. Ya, diperlihatkan dosanya sebelum daripada nanti di akhirat gitu. Surat apa tuh? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yara wa may al-jazalah, dan tidak ada satupun orang yang ya'mal mithqala dzarratin khairai yara. Tidak ada satupun orang yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarrah melainkan dia akan melihatnya, dan tidak ada seorang pun yang melakukan keburukan melainkan akan melihatnya. Nah, ini ada riwayat tentang ayat ini bahwa Abu Bakar pernah nangis. Ya, pernah nangis, apakah betul ya Rasul akan seperti itu? Oh, kita akan melihat semua keburukan walaupun sebiji zarrah, kata Rasul, betul. Bahkan di dunia ini ketika kamu mendapati sesuatu yang tidak kamu sukai, itu salah satu bentuk bentuk dosa kamu yang Allah perlihatkan di sini. Sekecil apapun diperlihatkan, justru harus alhamdulillah diperlihatkan sekarang. Karena kalau tidak diperlihatkan sekarang dalam bentuk yang tidak kita sukai, musibah atau apapun itu, maka nanti akan di akhirat siksanya. Mendingan sekarang. Orang sakit bertahun-tahun, orang kena musibah ini, alhamdulillah, ala kulihan. Alhamdulillah, karena itu merupakan bentuk diperlihatkannya dosa kita yang kecil ditunaikannya di sini daripada di akhirat. Gitu. Nah, ini gambaran umum dari hadis tersebut. Baik, lanjut ya ke makna kalimat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah. Saya nggak perlu jelasin lagi tentang Abu Hurairah karena sudah pernah jelaskan. Sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya diperdebatkan. Ada yang mengatakan Abdus Syam sebelum Islam. Namun kemudian lebih terkenal dengan lakobnya atau lebih terkenal dengan nama panggilannya Abu Hurairah, bapak kucing. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyibun. Ya. Tadi sudah sebutkan bahwa thayyib itu merupakan asmaul husna. Ya. Pernah saya jelaskan kalau misalnya ada asmaul husna, ada sifat Allah. Sifat Allah ini jauh lebih luas daripada nama. Jauh lebih luas daripada nama. Kalau nama ini terbatas. Maksudnya apa? Kita kan kalau berbicara tentang sifat, kepikirannya itu apa? Penyayang gitu kan? Pengasih. Enggak, kalau maksud dari sifat ini, sifat Allah ya. Segala sesuatu terkait identitas Allah. Itu disebut dengan sifat Allah. Makanya nanti ada sifat Allah apa? Yad. Allah punya tangan. Tapi ini termasuk ayat mutasyabihat yang nggak boleh nggak boleh tahu dibahas lah. Ya, yad kaif bagaimana yad itu? Nggak usah ditanyakan. Nu'minu kama ja'a bihi. Kami beriman sebagaimana yang Allah maksud. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan. Bagaimana yang dimaksud dengan tangan? Nggak usah ditanyakan. Sifat Allah kalam. Allah berbicara. Nah, maksudnya sifat ini tidak terbatas seperti yang kita pahami, kayak penyayang, pengasih, enggak, tapi segala hal terkait identitas Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya itu disebut dengan sifat Allah. Nah, tidak semua sifat Allah ini menjadi nama. Ada sebagian sifat Allah yang jadi nama, contohnya sifat rahmah.
Rahmatun. Rahmah. Rahmah ini dari sifat rahmat ini keluar dua nama. Rahman dan Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dari sifat hikmah bijaksana keluar nama Al-Hakim. Yang maha bijaksana. Pahamnya bedanya sifat sama ini? Sama nama? Gini nih. Kalau sifatnya marah, pemarah. Kalau namanya si pemarah. Kayak gitu. Paham ya? Nama itu gelaran. Sifatnya pemarah. Karena dia pemarah, misalkan ini di luar Asmaul Husna. Karena dia pemarah, maka disebut si pemarah atau si tukang marah misalkan. Karena Allah itu punya sifat hikmah, maka namanya Al-Hakim. Tapi yang perlu dicatat, tidak karena sifat ini jauh lebih luas daripada nama, tidak semua sifat jadi nama. Itu yang harus dicatat. Contohnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di surat apa tuh? Surat apa itu? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 30. Karena begini, ada beberapa sifat yang kesannya itu negatif. Kesannya negatif. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 30. Al-Anfal ayat 30. Boleh dibaca terjemahannya? Dan ingatlah ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu, wahai Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan kalau menggagalkan tipu daya itu, Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, Allah wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Ini sebenarnya terjemahnya apa di situ? Coba sekali lagi. Mereka membuat pakai menggagalkan ya. Walaupun sebenarnya terjemahan aslinya dan Allah membuat tipu daya balik. Nah, menipu itu bagus atau enggak sih sebenarnya? Enggak kan? Tapi kalau di sini, kalau dilakukan sebagai bentuk balasan, maka baik. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan di sini. Ini kan sifat Allah ya. Yamkur, membuat makar. Makara, yamkuru, membuat makar, tipu daya, konspirasi, menipu. Sebenarnya secara tersirat, terkesan kurang baik. Tapi kalau itu Allah yang melakukan dan dilakukan sebagai bentuk balasan terhadap orang kafir yang merancang tipu daya Rasulullah, maka itu juga baik. Baik, hanya saja walaupun Allah membuat tipu daya, sifat Allah ya, yamkur itu tidak jadi nama. Ada al-makir. Yang maha pembuat tipu daya ada nggak? Nggak ada. Paham ya? Tidak semua sifat jadi nama. Surat At-Tariq ayat 15-16. Coba hafal nggak? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat. Kaid. Dan aku pun membuat tipu daya, membuat rencana untuk menjatuhkan orang-orang kafir. Kalau dilakukan mutlak begitu saja nggak baik. Tapi kalau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan terhadap orang kafir, ya tentu baik gitu ya. Tapi tidak ada al-kaid misalkan yang maha pembuat tipu daya. Lanjut. Surat apa ya? Nah, cuman ada satu yang memang sifat yang dari sisi manapun buruk dan tidak pernah Allah lakukan. Kira-kira apa tuh? Perbuatan apa? Kalau tadi kan membuat tipu daya, membuat rencana untuk menipu, makar. Ada satu yang tidak Allah lakukan. Dan tidak mungkin, mustahil bagi Allah karena Allah itu thayyib, maha baik, tidak mungkin membuat sesuatu yang buruk. Sifat apa coba? Khianat. Khianat itu dari semua sisi itu buruk. Nggak ada misalnya istilahnya mereka mengkhianati Rasul dan Allah pun mengkhianati mereka, nggak ada.
Nggak ada seperti itu. Yang ada, coba kita perhatikan surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat 71. Boleh dibaca. Tetapi jika mereka para kawanan itu hendak mengkhianatimu Nabi Muhammad, sungguh sebelum pengkhianatan ini mereka telah berkhianat kepada Allah. Mereka telah berkhianat kepada Allah. Lalu dia menjadikanmu menguasai mereka Nah, pada perang Badar. ya sudah cukup sampai situ. Jadi hendak mengkhianatimu, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka mengkhianati Allah. Kalimatnya tidak sesungguhnya Allah pun mengkhianati mereka, enggak. Kenapa? Karena khianat ini dilihat dari sisi manapun buruk. Jadi ada sifat-sifat tertentu atau perbuatan tertentu yang dilakukan Allah sebagai balasan untuk orang-orang kafir, walaupun itu terkesannya enggak baik. Ya tadi makar, itu kan dengar makar kayaknya kurang enak, enggak baik. Tapi kalau itu Allah lakukan untuk orang kafir, ya bagi Allah baik. Hanya saja ada satu yang disepakati, lewat khianat. Enggak Allah lakukan. Karena khianat itu berarti, apa sih definisi khianat itu? Penipuan saat dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman. Kalau makar, konspirasi, atau tipu daya, itu dalam kondisi perang. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa al-qital khida', peperangan adalah tipu daya. Pada dasarnya peperangan itu strategi, tipu daya, trik-trik supaya musuh terjebak, kalah. Gitu. Nah, kalau khianat itu tipu daya, khianat, penipuan saat dalam kondisi aman. Korupsi itu termasuk khianat, bukan mencuri. Bukan mencuri, makanya hukumannya beda dengan mencuri. Karena kan orang korupsi tidak ngambil, tapi dititipin barang atau uang, ada sebagian yang diambil. Nah, ini khianat. Jadi bukan termasuk mencuri. Baik, lanjut. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik. Amal yang baik yang kayak gimana? Enggak. Amal yang thayyib. Amal yang thayyib yang bagaimana? Yang memenuhi dua hal. Apa? Masa nggak tahu? Amal yang baik, yang diterima sama Allah itu yang bagaimana? Satu. Yang kedua? Niat yang baik. Iya, niat masuk ke sini. Jelas, kan karena Allah. Lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Pernah kok berkali-kali disebutkan. Ini mah ngingetin aja sebetulnya. Jadi talim ini sebenarnya cuma ngingetin aja. Ilmu saya sedikit. Apa coba? Amal thayyib, ikhlas, satu lagi. Abu Rima? Ada yang tahu Bu Rima? Hah? Sesuai syariat. Nah itu. Ittibaun. Ngikutin Rasul sesuai syariat, sesuai Quran dan sunnah. Itu. Kalau kaitannya dengan amal, ya harus ikhlas dan ittiba. Kalau kaitannya harta yang thayyib, yang bagaimana? Yang halal. Yang halal, yang ya halal, bersih dari zat, baik zatnya ataupun caranya. Baik zatnya ataupun caranya. Zatnya itu kayak gimana? Ternak babi misalkan. Babi kan najis kalau di mazhab Syafi'i. Segala sesuatu yang najis menurut mazhab Syafi'i tidak terkategorikan sebagai harta. Tidak termasuk harta. Andai kita punya 10 peternakan babi, seolah-olah kita tidak punya harta karena najis. Sesuatu yang najis tidak dimasukkan sebagai kategori harta. Hasil dari situ kita zakatin, zakatnya nggak sah. Gitu. Jadi bersih baik zatnya maupun caranya. Cara bagaimana? Sholatnya pakai baju yang
curian misalkan, sah atau enggak? Kira-kira? Hah? Orang sholat, bajunya baju curian misalkan, sarungnya sarung curian, sholatnya sah atau enggak? Kalau ya kata mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, sholatnya selama memenuhi rukun-rukunnya sah, tapi perbuatan mencurinya itu haram. Tapi ada mazhab lain Hambali yang umumnya juga yang dipakai oleh orang-orang kawan-kawan yang kiblatnya ke Saudi, itu nggak sah sholatnya. Nggak, karena dalilnya ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa, nggak sah semuanya. Itu mazhab Hambali. Kalau Syafi'i tetap sah, cuman yang dia lakukan itu dosa dan haram. Gitu. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Jadi ongkos haji, infak, sedekah itu harus diperhatikan. Mayoritas sih mengatakan ya tadi ya, yang Syafi'i tetap berdosa, tetap hajinya sah tapi berdosa, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan tidak sah, justru berdasarkan hadis ini. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Di surat Al-Baqarah ayat 267. Coba dibaca. (267) Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata kepedulian terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Persuci. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Wahai orang beriman, anfiqu, infakkanlah sebagian dari hasil yang baik-baik, hasil usahamu yang baik-baik, yang thayyibat, yang baik ya, yang dari rezeki yang halal. Karena kalau rezekinya tidak halal, kayak dulu zaman film Si Pitung gitu kan, tahu? Atau Robin Hood, ambil harta orang lain kemudian diinfakkan, maka infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia walaupun niatnya baik, tapi caranya salah, yang nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ini bukan suami saya kerjanya di bank konvensional. Iya. Kami pun yang pergi haji di umroh pada saat kami bekerja di sana. Ya. Wallahu a'lam. Ya, karena bank konvensional ini tidak sepenuhnya itu haram dan tidak sepenuhnya halal, tapi harta yang bercampur, ya. Harta yang bercampur, kalau kita mengambil madhab yang tadi Syafi'i, insya Allah tetap hajinya tetap sah. Namun yang pernah kita lakukan masa lalu itu perlu diistighfari, perlu ditaubati, karena nggak ada jalan lain kan, bahwa bank konvensional ini berdasarkan mayoritas atau kebanyakan ulama ada dari sisi ininya, kalau nabung itu kan ada bunganya. Bunga itu riba atau bukan, kan perdebatannya di situ. Walaupun Syekh Al-Azhar mengatakan bukan riba, tapi dibantah oleh kebanyakan ulama. Karena kan dalam urusan pinjam meminjam nggak boleh ada kelebihan. Sedangkan pemberian bunga dari bank ke pihak nasabah itu diberikan sebagai apa sih? Karena uang yang ditabung itu kan digulirkan dulu. Betul nggak sih? Digulirkan, kemudian pihak bank memberikan kelebihannya. Padahal kalau minjem nggak boleh ngasih kelebihan, dan dimasukkan ke dalam laporan, saya lupa laporan hutang atau apa, dari situlah sisi ribanya. Kemudian hal-hal lainnya, itu sehingga memang Ustadz Oni Syahroni sendiri, seorang ahli atau pakar syariah, fikih muamalah, belum berani mengatakan itu halal, gitu. Dan kebanyakan ulama seperti itu. Jadi nyampur, status hartanya nyampur, dan kalau status harta nyampur itu berarti statusnya syubhat. Ada yang haramnya di situ, ada yang halalnya. Intinya yang sudah berlalu sudah berlalu. Insya Allah pahalanya hajinya sah menurut Imam Syafi'i dan lain-lain ya. Sah, hanya saja memang apa yang kita lakukan itu bukan khawatirnya ya, dosa, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar aja. Karena sudah berlalu itu ya. Sudah berlalu dan alhamdulillah sudah berhenti berarti kan?
Alhamdulillah. Ustaz, itu yang saya tanyakan tadi sama saya berarti karena dengar dari Ustaz salah satu Hmm. Ustaznya. Jadi haji yang memakai harta riba itu tidak akan diterima oleh Allah karena Allah Tuhan yang menerima yang baik-baik. Jadi kepikiran sama saya Ustaz, Iya. bisa tidur. Memang dalil secara umum begitu. Karena suami saya juga asuransi kan Ustaz. Memang dalil secara umum seperti itu. Dalil secara umum seperti itu. Namun kan dalam ayat Quran yang lain disebutkan la tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apalagi kalau kita sudah sadar bahwa itu salah. Yang salah itu kalau nggak sadar-sadar. Terus saja melakukan. Haji lagi dengan harta seperti itu. Haji lagi dengan harta seperti itu. Tidak punya keinginan untuk berubah. Itu keliru. Tapi kalau kita punya keinginan berubah, Allah juga maha tahu kan. Seseorang yang masih punya atau punya keinginan kebaikan dalam hatinya. Ya, mudah-mudahan berharap Allah menerima ibadah kita dan dosa yang masa lalu dihapuskan, apalagi Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Cuman memang status riba ini karena masuknya kategori dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Kalau dosa kecil itu umumnya tidak ada ancaman spesifik di akhirat. Tidak ada ancaman khusus yang spesifik. Ya pokoknya itu mah dosa gitu. Nggak boleh gitu. Tapi kalau dosa besar itu ada ancaman spesifiknya. Dan riba ini termasuk kategori 4 dosa yang nomor 1 pertama itu apa sih? Syirik. Yang kedua kalau misalnya membunuh. Yang 1 syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga riba, yang keempat zina. Nomor 3. Durhaka masuk dosa besar tapi di bawah itu. Ini 4. Bukan 4 top. 4 top. 4 top. Dirhamur riba, 1 dirham riba itu sama dengan apa sih? Saya lupa nanti hadisnya apa, sama dengan membunuh ibu atau apa, nanti saya lihat. Menyetubuhi. Dirhamur riba. Dirhamur riba. Sama dengan menyetubuhi. 1 yang paling rendah. Ya, makanya ya walaupun sebagian ulama mengatakan tidak fair dong orang yang kerja di bank terus di apa istilahnya. Ya memang betul, bukan hanya riba dosa besar itu banyak yang lain juga. Tapi juga tidak dipungkiri bahwa yang di konvensional yang bermuamalah dengan muamalah ribawiyah juga itu terancam keselamatan di akhiratnya. Gitu. Maka sebagian ulama mengatakan seorang itu kalau memang sudah terlanjur kerja di situ, kerjanya jangan kerja menikmati on mission. Gimana caranya dia kalau dia masih punya utang silakan lunaskan, kemudian pindah cari pekerjaan lain yang sekiranya lebih menyelamatkan di akhirat. Jadi gimana kalau yang kerjanya di bank kan ada tetangga juga sih, jadi dia tuh galau terus gitu. Karena dia udah dapat ilmunya kan. Itu tapi nggak mudah ya. Tapi nggak untuk ya memang nggak mudah. Nggak mudah karena mungkin kan anak-anak lagi pada sekolah. Ya memang nggak mudah. Jadi dia galaunya di situ. Iya. Jadi untuk hijrah tuh agak berat gitu. Betul, apalagi kondisi ekonomi kayak gini. Gitu. Nah, apalagi kondisi ekonomi seperti ini. Saya memang nggak terlalu mendetail tentang pengetahuan tentang perbankan itu bagaimana, namun memang ada yang dikecualikan dari yang kerja bank itu hanya orang-orang tertentu. Kalau CS jelas, kalau CS itu kan katibur riba, syahidur riba, orang yang penulisnya, sekretarisnya, yang menyaksikannya, akilur riba, yang memakan ribanya sama-sama kena laknat Allah. Kalau CS itu terancam. Apalagi yang ngelihat laporannya begini, yang markup segala macam, direkturnya itu juga kena. Yang nggak kena itu cuman tukang AC, maintenance AC, satpam, itu nggak kena karena nggak ada urusannya dengan laporan keuangan OB, itu nggak kena, itu hartanya halal. Tapi selain itu ini rentan. Namun memang gini, nggak ada masalah karena di dalam hadisnya itu kan katibur riba, syahidur riba, akilur riba, yang makan riba, katibnya, sekretarisnya yang menulisnya, sama syahid saksinya. Yang jadi saksi itu yang kena. OB nggak tahu. Dan saya rasa OB nggak pengen tahu kan. OB fokus aja gitu. Walaupun perputarannya dari situ, nah ulama berbeda pendapat. Harta itu kayak begini. Contohnya, harta riba sedekahkan ke panti yatim. Boleh nggak? Boleh. Memang itu salah satu caranya untuk
membersihkan harta riba bagi orang-orang yang makan, anak-anak yatim, itu halal. Itu halal gitu. Makanya kan di bank syariah juga ada hukuman bagi orang-orang yang telat, tapi bentuknya bukan kelebihan, bukan denda. Nah, dendanya itu nggak boleh dimakan. Kalau dimakan statusnya jadi riba buat mereka. Tapi di dana apa istilahnya tuh ya, dana non halal atau CSR atau apa saya lupa. Kemudian disampaikan, disalurkan. Karena kalau sampai dimakan sama dia, jadikan keuntungan, masuknya riba. Tapi disalurkan ke panti asuhan, walaupun statusnya non halal, tapi bagi orang yang menerimanya itu jadi halal. Sama seperti OB tersebut, yang nggak tahu apa-apa, satpam nggak tahu apa-apa, itu tetap halal. Ya memang ada ulama dalam hal ini yang saklek begitu saja tanpa memberikan solusi. Ya kalau solusinya menurut hemat saya, wallahu alam, direncanakan untuk mencari yang lebih baik, disesuaikan. Kalau dia masih punya hutang, jangan dulu. Silahkan dia kerja dulu, tapi bukan untuk selamanya. Dan tentu saja selama dia bekerja di situ, mau nggak mau harus istighfar terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena soalnya riba ini ayatnya jelas ya. Alladzina ya'kulunar riba. Kemudian status bank konvensional itu sudah MUI kan, fatwa MUI. Bukan lagi fatwa para ustadz, tapi fatwa MUI. Mungkin nanti saya bisa kirim naskahnya, fatwa MUI yang mengatakan bank konvensional itu ada hal semacam itu. Yang konvensional. Kalau yang bank syariah, walaupun bank syariah juga pada prakteknya ada juga. Cuman kan begini, karena bank syariah sudah declare, kami itu syariah loh, begini-begini, dosanya mereka yang tanggung. Mereka yang tanggung. Kita sebagai pegawai mah DSN yang nanggung, Dewan Syariah, Dewan Syariah ininya di banknya. Ada yang main-main, yang akad-akadnya keliru, cuman saya detailnya pernah belajar cuman lupa. Ada yang kadang-kadang apa istilahnya itu nakal lah dalam tanda kutip. Gitu. Mengenai kerjaan ada teman saya yang dia tuh nanya gimana kalau kita kami bilang saya dokter hewan juga dan dia juga dokter hewan gitu, terus nanya kalau misalkan bekerja di peternakan babi gimana gitu, karena dia bilang kemarin tuh ada lowongan kerja katanya di peternakan babi. Nah, saya bilang ya jangan cari masalah, saya bilang nggak usah lah, saya bilang gitu. Yang mendingan yang udah memang halal aja gitu. Ya, baik, betul. Kalau tadi kan disebutkan ya, saya nggak tahu kalau pendapat yang ulama yang lain. Ya kalau karena saya memang kebanyakan baca pendapat Imam Syafi'i atau mazhabnya Syafi'i. Kalau tadi ya jelas suatu hal yang najis itu tidak termasuk kategori harta. Babi ini tidak termasuk harta. Apapun yang dihasilkan dari peternakan babi itu hukumnya haram. Gitu. Walaupun itu bukan punya kita. Gitu. Maka sebaiknya kalau cari pekerjaan ada opsi-opsi, jangan hanya satu. Dan kesehatannya aja gitu ya, vaksin atau gimana gitu, saya juga nggak tahu. Ya betul, karena sebetulnya kan itu membantu, kan dalilnya umum, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dengan kita membantu mensupport supaya kesehatan babi segala macam itu masuk kategori ayat ini. Saling bantulah dalam hal kebaikan, jangan saling bantu dalam hal keburukan. Gitu. Jadi dalam rangka mensupport ini ya, walau nanti saya cek lagi ya, saya juga khawatir keliru atau enggak. Menurut hemat saya lebih baik dihindari. Kalaupun jatuhnya, kalaupun bukan haram, syubhat. Dan perkara syubhat ini sudah kita pernah bahas bahwa waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ketika seorang itu bermain-main di tempat yang di situ syubhat itu samar-samar ini tuh picilakain atau enggak, pada akhirnya suatu waktu boleh jadi dia terpleset dan akhirnya celaka. Kayak orang yang main di pinggir kali dan di kali itu ada buaya, kita nggak tahu itu ada buaya atau enggak, kata orang ada buaya, main-main di pinggir kali tahunya dicaplok buaya. Jadi faman waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sering-sering melakukan syubhat maka dikhawatirkan nantinya jatuh pada keharaman. Gitu. Nah, karena ini berkaitan langsung dengan objeknya, babinya, beda dengan satpam tadi. Ya kan, babi yang diperjualbelikan ya. Maka dikhawatirkan itu masuk pada hal yang haram. Kecuali kalau satpam, hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang diperjualbelikan. Gitu. Mungkin ada rukhsah lah kalau untuk satpam karena tidak tahu dan tidak ngurus babinya. Tapi kalau
babinya langsung yang kita urus, sehat, sehingga kemudian nanti layak jual. Nah ini yang repot, gitu. Karena membantu, lebih baik yang lain aja, baik yang lain. Beda sepertinya kalau hewan nih, buka praktek sendiri. Itu lain. Terus ada babi ini sakit. Lain. Itu lain beda. cerita, karena itu yang datang ke kita. Boleh diinikan. Boleh dibantu. Boleh bantu. Boleh. Kalau kita yang kerja di perusahaannya dan itu notabene perusahaan itu adalah jual beli babi, ini yang rada khawatir. Ya, kecuali kalau misalkan si itunya yang ke kita. Jadinya juga dari situ kan dari babi misalnya menghasilkan babi yang sehat. Diperjualbelikan. Diperjualbelikan dapat uangnya dari situ berarti haram ya? Ya, bisa seperti itu, haram. Khawatir lah, mendingan cari yang lain, yang jelas-jelas aja. Ya, al-halalu bayyin, kan gitu dalilnya, al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau ada yang tidak jelas berarti umurun mustabihat, berarti perkara syubhat. Apa anjuran Rasul terkait perkara syubhat ini yang masih diperselisihkan ulama? Jauhin karena kita nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Nah kalau terkait bank tadi konvensional itu bukan lagi perkara syubhat, karena kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwa konvensional bermasalah dari sisi akad-akadnya, ada beberapa akad yang bermasalah sehingga itu menjauhi. Nah kalau yang babi ini, walau alam saya nanti akan cari pendapat yang lain ya terkait ini. Cuman paling minimal jatuhnya itu ya syubhat yang harus dijauhi. Gitu. Paham ya? Jadi memang luar biasa sekali komitmen untuk berislam di zaman yang seperti ini tuh seperti memegang bara api kan kata Rasul. Ya dilematis kalau keluar bagaimana makanan. Bahkan sampai teman saya ada Bu ya yang kerja di bank juga keluar sampai hidupnya tuh betul-betul dicuci sama Allah Subhanahu wa taala ya, bersyukur sih dicuci. Ya banyak sampai dicuci. Ada ya dicuci. Sampai mau jajan aja anaknya mau beli ke warung gitu, nggak punya gitu ya. Sampai akhirnya Allah angkat kembali, beliau jadi salah seorang ustadz lah teman saya, dan luar biasa gitu. Asalnya dari pegawai bank jadi punya karya-karya yang banyak, nulis segala macam. Intinya gini sih sebetulnya, pemahaman ini kembali pada nanti akhirnya kembali pada Asmaul Husna. Kita yakin nggak sih kalau Allah itu Ar-Razzaq? Tidak aja. Yakin nggak kalau Allah itu Ar-Razzaq? Allah Maha Pemberi rezeki. Dan di saat kita yakin, ujian datang. Nggak semudah itu. Wah ini teori mah gampang. Allah teh rozak. Dibenturkan aja dengan realita. Don. Allah teh rozak. Benar atau enggak? Dan kita nggak tahu waktu ujiannya berapa lama. Ini saya ada teman di pesantren ini yang ya saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya sehari-hari membersamai bagaimana ya dulunya kehidupan keluarga lancar segala macam, kaya luar biasa, tapi memang waktu kayanya itu ada rasa sombong segala macam. Allah jatuhkan jadi sekarang jadi teman saya banget di pesantren. Allah jatuhkan, cerai segala macam. Sudah berlalu 2 tahun kehidupannya masih kayak gitu ya, bisnisnya banyak yang gagal segala macam. Kira tuh Allah teh. Kumaha itu sing sabar kata saya. Ya mungkin ini ujiannya belum selesai. Ya dulunya dia bermuamalah ribawi ya. Kemudian juga ketika kaya, sombong dan seterusnya. Ini ujian kata saya, barangkali dosanya masih dikuras. Kudu bersyukur cek saya teh. Kudu bersyukur. Dosa dikuras sekarang daripada nanti. Ketika sakaratul maut atau ketika dalam kubur. Azab kubur itu kan bagian dari pembersihan. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, bagian dari pembersihan. Mau milih di azab kubur atau mau milih di sini? Mendingan di sini. Cari ripuh nage masih kena bisa scrolling cek saya. Masih bisa scrolling. Lah kalau di alam kubur bagaimana? Repot. Masih bisa apa minjem 100 apa segala macam masih bisa. Minjem cepet dulu segala macam. Itu sampai si sahabat saya ini minjem ke saya. Pinjam bayar listrik cina 200. Saya pinjam sampai kaki tuna. Padahal tahu ya kehidupan dulunya ya luar biasa, tapi mungkin ya itu bagian dari pembersihan sahabat. Tapi masya Allah ternyata luar biasa ya rencana Allah tuh. Kalau nggak dengan kejadian seperti itu, ini orang nggak akan jadi soleh. Sekarang solehnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa gitu. Ya tapi kita jangan sampai nunggu digituin sehingga baru mau dipaksa oleh Allah untuk menengadahkan tangan dengan cara diberikan musibah yang bertubi-tubi baru aja mau.
Mumpung belum seperti itu dari sekarang. Harus banyak-banyak nyadar, oh iya. Jangan dipaksa menyembah Allah, sujud, tahajud dengan kondisi pelik, dengan masalah yang bertubi-tubi. Gitu. Baik. Lanjut, Bu. Ya. Sampai mana tadi teh? Baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya. Jadi ini memang perintah makan hal ini perintah untuk Rasul. Semua perintah Rasul juga termasuk perintah untuk umatnya. Di ayat yang disebutkan Rasul dalam hadis ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ternyata salah satu faidah makan makanan baik itu wa'malu sholiha. Kemampuan untuk beramal soleh. Orang yang terlanjur banyak sesuatu yang haram pada dirinya, boleh jadi susah melakukan amal-amal soleh, atau salah satu penghambat seorang untuk beramal soleh, atau merasakan manisnya ibadah. Kok ibadah tuh kayak ibadah tahajud tapi hambar. Nah, boleh jadi karena kebanyakan harta haram. Di sini disebutkan di surat apa tadi itu? Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ulama mempertanyakan, kenapa ini dikaitkan thayyibat dengan beramal soleh? Apa kaitannya? Oh, ternyata makan makanan yang thayyibat itu, yang baik-baik itu berpengaruh pada amal soleh, kemampuan seorang untuk beramal amal soleh. Baik, thumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Tapi di sini ada ulama yang mentafsirkan atau mentakwilkan bahwa yang dimaksud dengan perjalanan sini perjalanan dalam rangka ibadah atau ketaatan. Haji, umroh, itu takwil ulama. Ya, al-hajju wal jihadu wal umratu dan seterusnya. Maksudnya seperti itu. Tadi disebutkan bahwa as-safar min asbabi ijabati doa. Safar atau berpergian termasuk sebab terkabulnya doa. Makanya nanti kemanapun ibu ada dinas atau apa, 3 hari, 2 hari, 1 hari, itu dimanfaatkan untuk berdoa. Karena itu kondisi mustajab. Waktu mustajab. Banyak-banyak berdoa. Kalau singgah dulu di masjid, berdoa. Gitu. Syaratnya ya, syarat dikabulkannya doa adalah dengan safar. Nah, Masya Allah, coba lihat, perhatikan laki-laki yang disebutkan Rasul dalam hadis. Oh, dia sudah memenuhi semua adab doanya, tapi nggak dikabul doanya. Gara-gara apa? Gara-gara yang haram. Padahal adab doanya sudah menengadah ke langit, sudah berpergian safar, sudah kusut rambutnya, betul-betul khusyuk, tawadu, nggak dikabulkan. Gara-gara ada makanan yang bukan hanya makanan, wa mashrabu haram, wa malbasuhu, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, tumbuh dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajab lahu. Mana mungkin, kata Allah, mana mungkin akan dikabulkan, mana mungkin. Gitu. Taib asy'atha akbar. Ya, ini sudah ya, yamuddu yadahi ilas sama. Taib. Nah, sekarang kita bahas tentang kapankah berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Tadi sudah saya bahas bahwa dalam kebanyakan riwayat, yang pertama itu Nabi Muhammad SAW biasanya berdoa mengangkat tangan itu pada kondisi-kondisi pelik. Doa menjelang perang. Waktu itu ketika perang Badar yang lawannya nggak seimbang, 300 lawan 1000. Rasul mengangkat tangannya sampai selendangnya itu jatuh. Yang kedua, doa ketika istisqa. Nah, dari sinilah beberapa sahabat atau kawan-kawan terutama yang di Nahdlatul Ulama mengkiaskan doa istisqa. Istisqa itu kan doa meminta hujan. Meminta hujan itu kan musibah, bala musibah. Sehingga pada akhirnya dikiaskan, dianalogikan, oh berarti semua doa bala, doa agar dihindarkan dari bala, itu doanya dengan membalikan kedua telapak tangan. Makanya jangan heran kalau ada di masjid yang begini. Padahal maksudnya ulama lain mengatakan bahwa Rasul itu berdoa punggung tangannya ke langit bukan begini, tapi mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga si punggung tangannya ke langit. Tapi ada yang mempraktekannya seperti ini. Ya kunut kan, wadaf'il bala ya Allah, begitu. Awalnya saya heran, oh ternyata ada dalilnya. Tapi saya lebih masuk akal bahwa maksudnya bukan seperti ini. Maksudnya bahwa Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kata Anas bin Malik terlihat ketiaknya dan ininya berada di langit.
punggung tangannya, telapak tangannya menghadap ke bawah begini yang benar, bukan begini. Tapi nggak masalah sih ada yang memperhatikan seperti ini, dia mengambil penafsiran ulama lain. Orang tua kita dulu Pak Ustadz yang banyak. Ya, ini dalilnya. Ini dalilnya. Doa Rasul ketika istisqa, ketika minta hujan sampai beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan punggung tangannya ada di mengarah ke atas. Cuman wallahualam cerita bagaimana ceritanya bisa ada yang menafsirkan apa-apa kalau sudah memperhatikan seperti itu, tidak ada satupun ulama yang melarang. Jadi jangan heran nanti kamu salah, enggak, biarin aja. Karena ada ulama yang yang memakai itu, yang mempraktekkan seperti itu, termasuk ulama Saudi yang dinilai ketat ya dalam hal bid'ah dan tidak bid'ah. Gitu. Ini dalam masalah istisqa. Namun kemudian ada yang memutlakkan bahwa mengangkat tangan dalam semua doa, bukan hanya istisqa, bahkan bukan hanya dalam doa genting, itu diperbolehkan. Jadi boleh mengangkat tangannya. Bagaimana caranya? Caranya gini, gini, gini. Ya lebih tinggi daripada dada, gini. Dan ininya nempel. Ya Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dikumpulkan wan nar. Terus bagaimana? Apakah diusapkan? Ada yang diusapkan, ada yang tidak. Kalau yang diusapkan itu amal sahabat. Sahabat Umar, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Khattab ketika menyebutkan doa-doa kan ke tangannya. Saya tidak mau kebaikannya hilang begitu saja, kebaikannya diusapkan ke wajah. Amal para sahabat. Dan para sahabat juga diakui oleh Nabi melalui hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin min ba'di. Pegang teguh sunnahku, tradisiku dan tradisi kebiasaan sahabat-sahabatku. Diakui juga. Makanya 23 rakaat itu sunnah sahabat. 11 rakaat itu sunnah Nabi. Mau yang mana? Boleh. Sahabat 23, bahkan Umar bin Khattab di zaman beliau 40 rakaat. Jadi nggak bisa dibentur-benturkan. Dan itu mah sunnah sahabat, sunnah Nabi. Nabi tidak pernah menambah sholat lebih dari 11. Begitu pada bulan Ramadan maupun pada hari-hari biasa. Namun para sahabat, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, itu dari Isya sampai subuh, baru pulang subuh. Sahur di situ. Di zaman tabi'in tertentu. Di Indonesia kan ada ya, di pondok pesantren apa tuh? Yang sampai satu malam suntuk 30 juz, Masya Allah. Karena memang semangat para sahabat dan tabi'in ketika Ramadan ini menghatamkan Quran luar biasa. Imam Bukhari setiap siang hatam. Setiap siang per harinya. Iya, setiap siang aja pokoknya sebelum duhur. Itu sudah hatam. Imam Syafi'i 60 kali. Nah, karena bacaan Imam Syafi'i sudah seperti Al-Fatihah semua. Dari ya, jadi nggak kayak kita amma yatasaalun. Apa lancar dan apa? Kan zaman dulu mungkin listriknya nggak kayak zaman sekarang ya. Itu dia. Betul. Oh iya, makanya. Betul, maksudnya kita bisa 1 juz aja atau setengah juz aja boleh jadi pahalanya lebih banyak. Karena distraksi zaman saat ini, ya itu memang ada hadisnya sesungguhnya. Ilmul bala sesungguhnya pahala itu berbanding lurus dengan ujian, dengan tantangannya. Makin susah kita. Kan Imam Syafi'i usaha masak ya. Masak. Udah masak nggak ngurus anak. Ya, ngurus anak. Saya nggak tahu Imam Syafi'i menikah atau nggak menikah. Kalau nggak salah Imam Syafi'i. Imam Nawawi yang nggak menikah. Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i suka mencuci baju istrinya. Suka mencuci baju istrinya juga. Cuman tadi ya permasalahan distraksi. Imam Syafi'i aja bisa nyuciin baju istrinya. Iya, Imam Syafi'i. Ya, itu yang di garis bawah itu saya dibawa ke rumah. Mau dibalikin kita, misalkan istri itu harus taat terhadap suaminya. Suaminya harus nyuruh masak tuh masak. Kebaikan Imam Syafi'i aja itu. Jadi sekelas ulama juga Masya Allah gitu. Ya gitu. Tapi betul tadi ya distraksi itu penting, terutama distraksi di era media sosial ya. Itu kan beda. Saya pernah menyebutkan bahwa kalau zaman dulu banget klasik, distraksi itu masih terbatas pada pasar-pasar hiburan malam gitu ya. Ke kedai-kedai kopi, kita harus pergi ke tempatnya langsung. Kondisi defaultnya standar kehidupan hening, pulang ke rumah nggak ada distraksi. Naik ke zaman revolusi industri, mulai hiburan itu jadi komoditas, dibuat, ada TV, ada bioskop, tapi itu pun terbatas, masih ada jadwalnya.
Doraemon di hari Minggu, Power Ranger di hari Minggu. Udah selesai. Sekarang udah lebih banyak lagi. Distraksi sekarang algoritma mainnya, logaritma. Apapun yang kita buka, keluarnya itu semua. Iya, waktu yang dulu di waktu-waktu kosong, waktu senggang yang dulu dipakai tafakur, dipakai ngobrol antar kita, sekarang udah kepake semua. Iya, duduk-duduk masing-masing. Makanya ini kayak by design gitu. Bukan semata-mata kemajuan teknologi, tapi by design supaya kehidupan orang, manusia secara umum dan muslim semuanya terdistrak oleh hal-hal seperti ini. Ya, akhirnya baca Quran di HP, tapi begitu ada WA, ada notifikasi, scrolling. Nah ini sejam. Akhirnya apa? Karena terbiasa senang-senang, ya, terbiasa scrolling, lihat yang menarik-menarik, dibawa ke khusyuk, nggak bisa khusyuk. Dopamin kan, hormon dopamin udah terbiasa senang, dibawa ke yang kondisi membosankan, kondisi hening, aduh kayak gelisah. Itu efeknya kalau banyak scrolling. Makanya dihindari. Saya pribadi alhamdulillah sudah menghindari. Udah berapa lama ini? Tidak. Kecuali yang penting-penting ya, kecuali balas chat WA, balas apa yang sekiranya penting, dagang atau apa, ya. Ada yang lain ya. Itu makanya kalau dulu kan channel televisi terbatas, RCTI, Indosiar. Sekarang masing-masing orang bisa buat channel sendiri. Bayangkan. Ada berapa ribu channel. Masing-masing itu kan hiburan semua. Bukannya nggak boleh hiburan sebetulnya. Cuman kalau memang kita ingin fokus dan komitmen, rasa-rasanya itu susah menyatu. Kayak saya, jujur saya itu suka nonton film sebelumnya. Saya masih merasa yakin, bisalah hafalan Quran dengan film di Netflix atau apa segala macam yang saya suka gitu kan, film-film kolosal segala macam. Nggak bisa juga ya. Ya hilang. Waduh, ini gimana nih? Akhirnya saya harus menemukan komitmen saya, harus mencari. Ini juga sebuah perjalanan kan, gimana caranya ya? Alhamdulillah. Ya untuk sekarang saya alhamdulillah nggak lagi hal itu. Film nggak. Ya mudah-mudahan konsisten. Nah, cuman kalau gadget untuk WA saya nggak tinggalin kalau balas pesan mah gitu. Tapi kalau kayak Instagram segala macam untuk saat ini alhamdulillah berhenti dulu. Nggak mau dulu. Saya pribadi karena ternyata berat. Instagram begini-begini. Saya nggak ngerti, kadang-kadang muncul aja hal-hal yang berita-berita, ada yang menyedihkan berita segala macam. Kayaknya nggak kuat deh. Kayaknya ditaruh dulu. Kayaknya fokus ke Al-Quran dulu, apalagi Ramadan ini. Ya kalau bisa istiqomah alhamdulillah. Itu kita. Oh ya tahu. Cuman gini, Allah juga maha tahu diri seseorang yang masih yang dalam diri seorang itu ingin kebaikan. Allah tahu ada orang yang betul-betul ingin kebaikan, tapi dia tertatih-tatih merasa sulit, dan ada orang yang sama sekali hari-hari gitu. Allah maha tahu masa depan seorang ini memang. Makanya kenapa ketika Nabi Nuh alaihissalam itu nangis melihat kaum yang diazab, dan ketika detik-detik mau diazab masih melihat, ayo sini ayo, kata Nabi Nuh. Kata Allah apa? Udah tinggalin. Mereka itu akan diazab. Kenapa? Karena Allah maha tahu bahwa kalaupun diseru, dinasehatin, mereka udah nggak akan mempan lagi gitu. Nah, jadi Allah itu maha taunya tuh sampai ketika ada kebaikan dalam diri kita, Allah pasti tunjukkan kita ke jalan yang benar. Tapi kalau sudah tidak ada kebaikan lagi, tidak punya kemauan sama sekali, udah seperti ini ngapain lagi? Ya tidak akan Allah tunjukkan. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ya sudah, dibiarkan menyimpang. Kira-kira seperti itu. Betul Bu, sangat sulit banget. Bukan sehari 2 hari. Ya saya suka banget ya nonton segala macam tapi akhirnya sekarang dialihkan nontonnya bukan untuk film-film, ceramah-ceramah, kajian-kajian yang itu jadi sumber dan bahan juga. Sebatas itu saja. Ngetik segala macam hal-hal lain. Karena tahu fakta yang tadi, distraksi. Distraksi itu kalau bahasa Islamnya kan ghaflah ya. Ghaflah itu kelalaian. Lalai gitu, seperti itu. Nah itu tidak ngeri lah intinya kalau kira-kira seperti itu. Tapi ada lagi yang ditanyakan, ini sebetulnya temanya sudah beres. Masalah mengangkat tangan setelah ketika dalam sholat wajib, setelah sholat wajib, berdoa setelah sholat wajib. Juga jangan heran nanti ada pendapat yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat wajib, hanya zikir. Ada ya? Pernah dengar?
Pernah baca? Nah, itu pendapat Imam Ibnul Qayyim sama Ibnu Taimiyah. Dan itu dibantah habis-habisan sama banyak ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan ada dalilnya, banyak banget yang mengatakan bahwa Nabi SAW yad'u fi duburis sholah. Berdoa di akhir sholat. Dubur sholat ini ba'da sholat. Sedangkan Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan dubur sholat ini di dalam sholat. Ketika sujud terakhir atau tahiyatul, dan itu dibantah, nggak seperti itu. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan setelah fikuli duburi sholah bacalah tasbih? Apakah baca tasbih 33 kali ketika tahiyatul? Kan enggak. Nah, ini hadis yang kuat ini membantah perkataan Imam Ibnul Qayyim, Syekh Utsaimin dan Imam Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada doa setelah sholat, membantah itu semua. Jadi ada banyak banget hadisnya dan itu sahih. Jadi boleh berdoa setelah sholat, malah dianjurkan. Zikir dulu, baru berdoa. Nah, ini masalah-masalah nanti yang memicu kebingungan umat. Kaget sekali, oh, bener ya, nggak ada sholat, dicek ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada. Ya, tadi yang disebutkan Utsaimin, cuman ini sudah dibantah habis-habisan oleh para ulama. Namun memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa saya kayak Syekh Mubarakfuri pengarang Sirah Nabawiyah, saya memilih untuk tidak melazimkan atau tidak meruntinkan mengangkat tangan. Boleh sesekali tidak mengangkat tangan, boleh mengangkat tangan, bukan kewajiban. Karena sebagian ulama menilai kalau terus dijadikan kewajiban dinilai sebagai bid'ah, dan bid'ah itu hukumnya makruh, bukan haram ya. Tidak semua bid'ah itu haram. Dalam hal-hal ibadah tambahan-tambahan itu hukumnya makruh. Artinya boleh ditinggalkan sesekali, boleh dipakai sesekali. Silahkan, itu mah bebas. Hanya saja tidak ditolak, tidak dibantah orang yang memang melazimkan doa seperti ini, nggak apa-apa. Ya, memang ada dalilnya gitu. Yang mengusap wajah juga ada dalilnya, walaupun dalilnya itu doif. Hadisnya tuh hampir semuanya doif, tapi karena banyak naik statusnya menjadi hasan, jadi sahih. Kira-kira seperti itu. Ya kan gitu kaidahnya. Kalau ada banyak satu riwayat tapi hadisnya banyak, walaupun doif, naik dia derajatnya jadi hasan li ghairihi. Hasan itu ya termasuk kategori hadis yang bisa dibilang sahih. Gitu. Yang yang mengusap wajah. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik. Ada saya baca itu 4 pekerjaan yang dilarang. Yang pertama di lembaga riba, yang kedua pramugari karena dia bepergian tanpa mahram, yang ketiga dari musik, yang keempat saya lupa. Terus gimana itu, Ustaz? Musik itu sebetulnya diharamkan itu kenapa sih? Alatnya. Lebih banyak ke alat jual beli. Alat musik itu diperdebatkan oleh ulama. Saya belum tahu detailnya, belum tahu, pernah baca cuman lupa detailnya. Intinya musik ini masalah khilafiyah yang diperdebatkan ulama, terutama terkait dengan alatnya. Apalagi biasanya musik ini sepaket dengan wanita ya. Sepaket dengan hiburan, tontonan narkoba dan seterusnya, itu rap biasanya. Ya, ini termasuk kategori syubhat. Namun ada ulama sekelas Syekh Yusuf Qaradawi yang moderat mengatakan musik sendiri sebetulnya pada hukumnya, pada dasarnya mubah, boleh, tapi bisa jadi haram ketika ada hal-hal tertentu, kayak misalkan liriknya itu misalkan isinya jorok atau isinya pemujaan terhadap setan, maka statusnya menjadi haram. Yang kedua, kalau musik ini sampai melalaikan dari waktu sholat. Walaupun dari sejarah sendiri kan musik ini ritme dan iramanya ada yang mengatakan bahwa itu adalah ibadahnya kaum pagan. Saya nggak tahu, nanti bisa dicek. Ibadah menyerupai kaum pagan atau penyembah berhala. Maka bagi kita, mungkin kalau kita nggak bisa saklek orang lain, ya kita bilang lebih baik baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran ketimbang musik. Walaupun fatwa Al-Azhar sendiri, karena memang ulamanya rata-rata moderat, musik itu, kata ulama Al-Azhar, gida urruh, termasuk gizinya atau makanannya spiritual atau rohani. Ketika seorang lagi malas motivasi, boleh katanya dengerin musik. Berkebalikan dengan fatwanya di Saudi yang mutlak mengatakan bahwa itu haram. Sehingga permasalahan musik ini masalah yang khilafiyah, diperdebatkan. Namun saya memilih jalan tengahnya. Saya termasuk orang yang tidak mengharamkan musik, namun tidak banyak mendengarkan musik. Sebisa mungkin saya mendengarkan Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran.
Al-Quran gitu ya, musik segala macam. Ya, musik dan semua yang berkaitan dengan musik, termasuk profesi sebagai pemusik, musisi, ini juga dikhawatirkan. Ya. Yang bawa kendaraan dia nyetel lagu-lagu barat gitu. Nah, kemudian kecelakaan yang dihafal ketika sakaratul maut malah lagu-lagu. Ya kan pikiran bawah sadar. Apa yang kita lakukan selama hidup itu kan nempel di sini, sehingga nanti ketika sakaratul maut keluar semua. Almar'u bi khawatimihi, dalam sebuah hadis seorang itu mati berdasarkan kebiasaannya. Kalau dia suka dengar musik setiap hari, boleh jadi nanti ketika wafat yang dilafalkan itu 2 judul, 3 judul musik semuanya. Kan gimana gitu perasaannya. Tapi kalau dia menghafal Quran atau apa, boleh jadi meninggalnya ketika menghafal Quran, ketika baca Al-Quran, kan itu lebih husnul khotimah. Kelihatannya husnul khotimah gitu ketika zikir dan seterusnya. Maka hal-hal yang kurang bermanfaat ini ya dihindari, karena ada hadis bunyinya begini. Sudah pernah dibahas belum? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya, bagusnya, kualitas keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Musik ini ya lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya, apalagi kalau musiknya itu yang nggak jelas lah gitu, lebih baik ditinggalkan. Kecuali mungkin kalau untuk anak-anak dan seterusnya ya mangga silahkan itu sesuaikan saja gitu ya. Kalau tidak dilatih dengan musik itu jauh lebih bagus, dilatih dengan Al-Quran jauh lebih bagus. Cuma rasa-rasanya zaman sekarang hampir nggak ada tempat atau ruang yang nggak ada musiknya. Datang ke kafe ada musik, datang ke ini musik, datang ini musik, apalagi sekarang zamannya AI, bikin musik bisa gampang gitu. Ya seperti itu. Kalau pramugari wallah alam saya belum tahu ya bagaimana hukumnya. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian jauh tanpa mahram. Namun itu dalam konteks pada saat dulu jalanan itu tidak aman, banyak perampoknya dan seterusnya. Jika saat ini sudah aman ya dikecualikan gitu. Namun ada juga yang tidak melihat konteks, tapi melihat teksnya begitu, ya sesuai dengan teksnya, nggak halal gitu. Halal kecuali dengan mahramnya. Walaupun kalau statusnya apakah nanti hartanya halal atau tidak, walau alam gitu ya. Saya tidak begitu paham atau belum mencari lebih jauh tentang pramugari ini bagaimana. Cuman selama tidak ada, belum tahu syariatnya, ya silakan jalankan. Selama belum tahu, kalau sudah tahu dan jelas ada syariatnya, kan seorang muslim itu dituntut untuk senantiasa cari tahu kan tentang hukum-hukum tertentu. Kalau memang belum ada, jadi pramugari ya silahkan saja sampai nanti dia mendapat ketenangan hati. Ya makanya itulah pentingnya melihat apakah kerjaan kita ini sudah halal atau belum, apakah perbuatan kita sudah diridhoi Allah atau belum. Gitu. Jangan merasa nyaman begitu saja. Ya, seperti itu. Tadi apalagi musik, pramugari, terus? Oh iya kalau itu jelas. Nanti insya Allah saya cari kalau hal-hal yang hari ini nggak terjawab, saya coba cari dulu. Karena permasalahan fatwa itu kan memang tugasnya ulama, mujtahid, tugasnya mujtahid. Sedangkan saya bukan mujtahid, muqallid. Kalau itu orang yang ngambil pendapat ulama yang ada atau menyampaikan pendapat ulama yang ada. Begitu pula Ustaz Hidayat dan seterusnya, sebetulnya pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang menyampaikan fatwa ulama, bukan mujtahid. Mujtahid itu orang yang betul-betul berpikir keras, mengeluarkan ekstrak sebuah hukum. Jadi agak berat kalau untuk memberikan fatwa ini harus tahu dulu gitu. Hakikat dari pekerjaan pramugari ini apa? Kira-kira seperti itu. Wallahu alam. Ada lagi Bu, yang lain Bu? Jadi apa hikmahnya dari hadis ini? Bukan hanya makan. Makanan harus yang baik. Perbuatan harus yang baik. Keyakinan juga harus benar, dijauhin dari hal-hal yang syubhat. Ya. Nah, itu pentingnya. Memperbaiki diri. Semuanya, termasuk sebenarnya pemikiran. Orang bodoh itu katanya bukan bodoh paling ringan, itu bodoh paling ringan. Itu sekedar mengatakan nggak tahu. Bodoh itu maksudnya ya nggak tahu apa-apa. Tanya misalkan 20 bagi 20, saya nggak tahu. Itu bodoh. Artinya bodoh itu tidak, itu bodoh paling ringan. Tapi ada bodoh yang levelnya lebih berat. Bodoh murakkab, jahlun murakkab. Yaitu ketika kita memasukkan banyak pemikiran-pemikiran yang salah dan kita menganggapnya benar. Ada itu mah
kata ini juga benar, kata segala macam, itu bodoh murakkab, bodoh yang kuadrat. Udah tahu salah tapi nyangkanya benar. Iya. Ya, nyangkanya benar itu bahaya, itu lebih bahaya. Kalau hanya sekedar nggak tahu sih oke lah, tapi kalau sok tahu menganggap bahwa itu benar, ini yang repot gitu. Jadi bersihin semua itu, mumpung sekarang bulan Ramadan. Kemarin saya sudah kirim buku ya, itu 60 halaman, boleh dibaca. Ringan kan? Di situ ada bahwa baca. Bagus itu bukunya, bagus betul. Di situ disebutkan bahwa Ibnu Abbas itu sahabat Nabi itu kalau Ramadan justru lebih banyak di masjid. Ruangnya terbatas. Kenapa? Kata Ibnu Abbas gini, nutahhiru siyamana. Karena kami banyak berdiam di masjid supaya membersihkan saum kami dari ghibah, dari banyak hal. Itu dihindari dulu. Takut pahala saumnya berkurang. Membersihkan saum kami. Karena hakikatnya saum itu kan sebetulnya bukan hanya menahan diri dari lapar, tapi juga menahan semua. Di hadis-hadis Nabi ketika ada orang yang mau ngajak berantem atau orang yang ngajak ribut, bilang ini shaim, menjaga hati. Nah pas buka aja kewe lah. Ya. Saya kan buka pecek juga ya. Di pakannya itu banyak yang memang ada beberapa pakan yang mengandung babi. Nah itu walaupun mungkin itu secara ini untuk hewan ya. Yeah. Nah, itu gimana Ustaz? Karena saya udah bertanya ke beberapa Ustaz juga gitu ya. Jawabannya gimana? Jawabannya ada yang membolehkan, ada yang memang itu kan buat hewan gitu. Nah terus ada yang memang tidak membolehkan karena memang sama-sama itu membuat yang haram gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Saya pernah mendapatkan penjelasan ini dari Syekh Jamal. Kan tadi saya menyebutkan bahwa dalam madhab Syafi'i lagi-lagi, saya belum cek yang lain ya, bahwa kalau hal-hal yang najis itu tidak terkategori sebagai harta, maka jual belinya pun tidak sah gitu ya. Termasuk di sini jualan pupuk. Pupuk najis kan? Asalnya dari apa? Dari kotoran. Itu tidak termasuk kategori harta. Saya menyimak waktu itu dari Syekh Jamal. Namun lupa saya Bu. Boleh tetap memperjualbelikannya, boleh ya kata Syekh Jamal, intinya boleh. Hanya saja ada bahasa apa ya? Ini bukan harta. Nanti saya cari dulu. Tapi intinya saya mengambil pendapat yang menyatakan dari guru saya boleh memperjualbelikan hal tersebut walaupun itu najis dengan apa ya? Lupa saya. Nanti saya cari Bu ya. Tapi intinya saya berpendapat itu boleh. Ada beberapa pakannya juga memang khusus buat yang misalkan yang lagi sakit gitu ya. Dan memang nggak ada pilihan lagi gitu dari lain gitu. Ya nggak ada masalah insya Allah. Ayo. Kayak vaksin kalau kita ya. Boleh karena itu memang ya diperuntukkan untuk hewan dan juga itu tidak apa ya bahasanya khosois itu apa? Lupa saya Bu. Apa? Hewan tidak masuk dalam hitungan enggak? Wallahu alam mungkin tidak masuk. Intinya Bu, kalau sudah ada pendapat yang menyatakan boleh dan tidak boleh, maka boleh diambil salah satu. Tapi kemudian nanti kalau ingin ketenangan hati, mintanya sama Allah dulu. Ya Allah berikanlah sesuatu yang lebih menenangkan hati saya. Jadi boleh insya Allah ya kalau terkait dengan pakan, samakan dengan pupuk itu. Hanya saja saya pembahasan dari Syekh Jamal ini saya lupa. Boleh katanya. Dalam ini pengecualian pupuk atau suatu benda najis yang diperjualbelikan itu boleh. Cuma ada bahasa-bahasa apa, saya lupa. Tapi intinya boleh. Jadi kalau udah ada, Ibu juga sudah bertanya ke yang lain dan ada dua perkara yang mengatakan boleh dan tidak, ya maka pilih salah satu. Silahkan boleh insya Allah. Tidak. Lagi pula kan tidak semua pakan itu juga dari babi kan. Ini mah ada ya salah satu pakan yang mengandung babi. Khair insya Allah nggak ada masalah. Kayak orang tua saya juga menjual pakan dan ternak. Itu kandungan dari pakan ternak itu ada kandungan darah hewan jadi ya, ada. Tapi kan harus kalau kita marus ya. Tapi untuk hewan kalau hewan mah nggak ada masalah. Hewan nggak ada masalah. Tulang darah terus yang lainnya mungkin dari kerang. Betul. Nggak ada masalah kalau dimakan sama ini. Yang jadi permasalahan itu intinya tadi sebetulnya
pada menjualnya ini boleh nggak sih gitu. Apakah itu termasuk kategori nanti harta yang halal hasil penjualannya atau tidak, kan itu yang sebetulnya dipermasalahkan oleh ulama. Yang makan boleh dan tidak boleh sebetulnya gitu. Jadi kalau pakan ayam itu kan dimakan sama ayam, misalnya tepung darah ya. Orang tua jualan pakan ayam itu kan produksinya impor, ada yang dari Bangkok, ada yang dari Indonesia juga. Nah, yang dari Bangkok sendiri saya nggak tahu apakah itu halal atau tidak dimakan sama ayam. Ayamnya dimakan sama ayam. Oh enggak gitu, enggak. Kita lihat ayamnya bukan makanannya. Karena ayamnya halal nggak? Kalau ayam halal nggak? Halal. Lihatnya ayamnya bukan makanannya. Walaupun dikasih itunya, insya Allah. Allah alam. Saya kepikiran ini pak ada darahnya, nggak apa-apa katanya gitu. Tapi kan makan ayam. Saya waktu kecil maksudnya. Iya. Ayamnya kan makan marus, sementara kan dari kecil nggak boleh makan marus. Sementara dijual di pasar kan banyak marus. Nah, berarti saya kepikiran tepung darahnya makan ayam dimakan ayam. Jadi halal, jadi haram. Enggak seperti itu. Logikanya enggak seperti itu, insya Allah. Enggak seperti itu. Enggak. Ada rasa seperti itu gitu ya, subhat. Saya vaksin juga Pak Ustaz, itu kan vaksin kan ya sama, impor juga yang nggak tahu halal haramnya. Vaksin buat hewan. Oh iya. Aman lah selama buat binatang mah yang penting ya. Aman insya Allah. Aman. Nanti masalah halal haram ini sangat luas sekali ya. Buku yang direkomendasikan untuk dibaca karangan Syekh Yusuf Qaradawi bisa dibaca. Judulnya Halal dan Haram. Kalau belum, tapi ada di koleksi itu. Halaman itu juga ada gitu. Enggak, itu enggak ratusan halaman, paling cuma 800 atau 600 halaman. Baca. Sebetulnya gini Bu, dalam masalah fatwa itu yang paling sulit itu bukan menjawab boleh atau tidaknya. Saya bisa aja menjawab ini boleh, ini tidak. Yang paling sulit itu kalau saya bilang boleh kata siapa? Kalau saya bilang tidak boleh kata itu yang karena hafalan saya kurang bagus gitu ya. Makanya saya menghindari waktu kuliah juga menghindari fikih dan hadis, karena hadis ini harus ngapal nama dan fikih ini harus ngapal ini madzhab siapa, ini kata siapa, saya makanya hindari. Sehingga saya tahu gambaran umumnya aja, oh ini kata ini ada pendapatnya ini. Cuman harus bisa bertanggungjawabkan, ada nggak yang ngomong kayak gini? Kalau ada siapa? Itu yang paling sulit dari hukum dari fikih. Makanya tadi ketika Ibu udah bertanya ada dua ini kan, ada dua pendapat boleh atau tidak, silakan pilih salah satu. Ya kalau udah ada kayak gitu mah aman. Karena ada yang menjamin. Yang penting kita lihat ada ulamanya, oh ternyata ada ya. Misalkan Ibnu Taimiyah yang mengatakan ini boleh, ini sah, udah selesai. Karena beliau yang sebagai ahli fatwa yang mempertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu. Kira-kira seperti itu kalau fikih mah. Aman lah insya Allah, yang penting kita baca ada fatwanya, ada yang mengatakan boleh, udah selesai. Semudah itu kalau fikih. Karena fikih ini kaitannya nanti tidak sesat atau tidak sesat, tidak salah atau benar, tapi kuat atau lemah. Gitu aja. Kuat dalilnya atau lemah dalilnya. Beda dengan masalah akidah. Akidah saklek. Akidah ini nggak boleh. Kayak misalkan menyembah berhala, saya emang nggak menyembah berhala. Oh, yang menyembah berhala nggak boleh. Gitu. Jelas itu nggak boleh. Kalau fikih ini sangat luas. Gitu. Jadi silahkan amalkan yang sudah diketahui, yang sudah ditanya bahwa itu boleh. Ada yang mengatakan boleh, silahkan. Gitu. Allah Allah. Nanti mungkin dikirim ya tentang halal dan haram ini. Cara bacanya jangan dibaca semua. Dicari di daftar isi yang mau diketahui. Yang mau deh. Iya, kayak misalkan, oh ini kayaknya seru nih. Saya juga gitu dulu. Ini kayaknya seru nih tentang apa misalkan. Fungsinya apa? Baca itu supaya Ibu punya pegangan. Oh ini ada ya, ternyata saya harus bilang gini. Ya sudah, tinggal diamalin. Gitu. Jadi nggak blank sama sekali. Intinya seperti itu. Tapi Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Cekap Bu ya. Insya Allah ini pada semangat nih kelihatannya. Mudah-mudahan Allah menjaga semangat Ibu semua dan membantu sampai ya membantu ibadahnya, memberikan rezeki harta yang halal, memberikan keberkahan keluarganya, anak-anak, suami dan semuanya insya Allah. Tapi boleh ditutup begitu ya. Karena Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagian hari ini di bulan Ramadan, semoga Allah melimpahkan rahmat. amin. Mudah-mudahan Ramadan yang berpuasa lebih khusyuk lagi. Sebagai bulan maghfirah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Semua ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Dan kita mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan di bulan Ramadan dengan memberikan ilmu
Amin. Ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sudah Bu ya? Oh iya iya. Takut lupa.